Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ada sukacita selalu dan pasti, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu memberikan sukacita bagi kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tema seperti jangkar. Sauh atau jangkar adalah besi pemberat untuk menambatkan kapal di daratan. Saat jangkar menancap di dasar danau atau laut, maka kapal tidak bisa berpindah, bahkan meski kapal itu diterpa angin atau gelombang. Bacaan kita mengajarkan bahwa kita mesti berharap kuat kepada Tuhan, sekuat jangkar yang menahan kapal besar. Kalau harapan kita kuat, iman kita tidak goyah. Seperti Abraham, ia sudah tua waktu Tuhan menjanjikan anak kepadanya, tapi imannya kuat. Ia percaya Tuhan tidak pernah bohong, maka harapannya menjadi kenyataan.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu, seperti inilah bentuk jangkar. Jangkar biasanya dibuat dari besi. Jangkar dihubungkan dengan rantai besi yang juga berat. Karena jangkar dan rantai besinya kuat, maka ketika dibuang ke daratan, ia bisa menancap di dasar danau atau laut. Inilah yang menahan kapal hingga tidak bisa kemana-mana. Mereka, meski ada angin atau gelombang besar, sampai kemudian ketika kapal hendak berlayar lagi, jangkar ini sengaja ditarik kembali ke atas kapal. Mari berdoa. Tuhan Yesus, berikan iman yang kuat kepada kami supaya kami terus percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sih hambatan ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Teman-teman yang ngajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik, berbohong, mencontek, membuli teman, dan masih banyak lagi. Ayo, jangan ikut-ikutan. Tetap pakailah jangkar iman kita. Percaya Tuhan Yesus menolong, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.